Sahabat mulia, Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Al-Qasas 83. Sahabat mulia, Ramadan memang telah usai, telah selesai episodenya tahun ini. Banyak cerita yang kita alami di dalamnya. Namun sebagai rasa tahadus bin ni'mah, ucapan syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kita dengan rahmat Allah, dapat menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah segala macam amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Namun pertanyaannya, sejauh mana efek amal ibadah yang telah kita geluti, yang telah kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan tersebut untuk diri kita? Seberapa jauh berpengaruh perjuangan ibadah tersebut dalam pribadi kita masing-masing? Namun kami secara pribadi dan kita semuanya insya Allah hakul yakin bahwa kita ini orang yang beriman kepada Allah pasti mempunyai sebuah keyakinan bahwa takwa yang merupakan tujuan utama dari ibadah bulan Ramadan, khususnya ibadah saum yang diikuti dengan ibadah-ibadah yang lainnya, akan melahirkan ketangguhan untuk diri kita, akan mewujudkan imunitas yang tinggi, yang baik untuk diri kita masing-masing. Insya Allah kita harus optimis, mengakui dalam hati kita bahwa itulah dampak yang positif yang akan kita terima atas perjuangan kita kemarin. Bagaimana bisa? Pertanyaannya. Ya pasti bisa. Allah berjanji. Allah sudah memproklamirkan melalui kitab suci Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Dampak-dampak positif yang telah diperjuangkan oleh orang bertakwa pasti akan kembali kepada orang bertakwa itu sendiri. Dan ini sebagai bekal kita untuk melanjutkan perjuangan hidup kita 11 bulan ke depan ini. Ma'asyiral mu'minin muttaqin rahimakumullah. Orang yang bertakwa, sungguh dia akan selalu bahagia dalam keadaan apapun. Orang yang bertakwa kepada Allah akan selalu menjaga hatinya dalam keadaan apapun. Inilah yang kita perlukan, khususnya pada saat ini, pada zaman-zaman yang paceklik, zaman yang lagi diliputi dengan pandemi corona ini. Segala macam aktivitas perjuangan hidup kita sangat terbatas. Bagaimana caranya? Ya, mestinya kita aplikasikan nilai-nilai Ramadan yang telah kita geluti kemarin itu dalam kehidupan kita, untuk kita dapat jadikan pegangan dalam kita beraktivitas selama hidup kita 11 bulan ke depan ini. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Untuk itu kami mengajak diri kami khususnya dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk sedikit melihat, memikirkan dan mengkaji, mengambil hikmah. Ada sebuah kajian dari pakar intelektual kita, dari ulama kita, dari para cendekiawan kita, untuk dijadikan suri tauladan. Kita ambil hikmah, lalu kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita manusia, khususnya orang yang bertakwa kepada Allah, melakukan ibadah saum, puasa. Hewan pun demikian. Ada juga saat-saatnya hewan atau binatang, menurut bahasa kita, melakukan puasa, yaitu tidak mengkonsumsi sedikit pun barang makanan ataupun minuman untuk beberapa saat. Mari kita lihat apa yang telah dijelaskan oleh kaum cendekiawan, pakar kita, ulama kita. Hewan yang namanya ulat dan ular,
Kedua hewan ini juga memiliki aktivitas berpuasa, kalau boleh kita katakan berpuasa. Duanya mempunyai karakter yang berbeda. Kita coba lihat yang pertama, ular. Sudah kita gambarkan bagaimana wajahnya ular. Ular untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu aktivitas yang ia lakukan adalah mengganti kulitnya. Namun kulitnya ini tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong langsung berganti dengan yang baru. Ada sebuah proses yang dirasakan oleh si ular tadi, yaitu dalam bahasa kita berpuasa. Tanpa makan, tanpa minum, ataupun asupan konsumsi apapun untuk dirinya dalam kurun beberapa waktu. Setelah puasanya ditunaikan dalam jangka beberapa waktu, maka kulit luar dari ular tadi terlepas, muncullah atau lahirlah kulit yang baru, sehingga ular tersebut segar kembali untuk dapat melanjutkan perjuangan hidupnya. Lihat ular, bagaimana wajah ular yang sudah kita ketahui. Sebelum melakukan puasa dan setelah puasa, ya sama, mukanya demikian saja. Namanya sebelum puasa ular, bahasa kita orai. Namun setelah puasa bagaimana? Apa yang kita dapati? Ya sama, namanya juga ular. Makanannya, sebelum ia berpuasa tadi, makanannya dan makanan setelah ia berpuasa ya sama. Hewan-hewan kecil ataupun hewan yang besar juga. Cara bergerak ular kita ketahui, sebelum ia berpuasa meliuk-liukkan badannya. Setelah puasa juga kita dapati sama, bagaimana ia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu juga caranya meliuk-liukkan badannya. Tabiat, sifat, karakter ular sebelum ia melakukan puasa tadi, dari berbagai macam referensi dan yang kita ketahui dengan mata kepala, ya begitu tabiat ular. Setelah puasa juga kita sama yang kita jumpai terdapat pada ular. Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Itulah ular. Baik, sekarang kita beralih kepada ular. Ular termasuk hewan yang paling rakus karena hobinya makan, dan makan. Sehingga tanaman pohonan yang daunnya lebat di pekarangan kita kadang-kadang habis dilalap oleh si ulat tadi. Namun ulat ini juga mempunyai sebuah aktivitas yang namanya puasa. Ia juga mengalami perubahan. Sebelum melakukan perubahan, ia juga mengalami takdir untuk berpuasa dalam bahasa kita. Puasa yang dilakukan oleh ulat ini benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagaimana orang beriman. Imanan wahtisaban, kalau orang bertakwa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan ridho Allah, dengan perjuangan mati-matian supaya nilai takwa ada dalam diri kita. Demikian juga dengan ulat. Dia betul-betul menjaga puasanya supaya menciptakan kualitas hidup ia yang baik dan baik setelah ia puasa tadi. Oleh sebab itu, ulat sebelum puasa ia mengasingkan dirinya. Badannya dibungkus rapat-rapat tertutup dalam sebuah tempat yang namanya kepompong, sehingga tidak mungkin bagi ulat tadi untuk melahap dedaunan makanannya yang tersedia di luar kepompong tadi, sebab dia sudah tertutup rapat, karena dia ingin bersungguh-sungguh menciptakan kehidupan yang lebih baik setelah ia puasa nanti. Setelah sekitar beberapa waktu, berminggu-minggu lah boleh dikatakan demikian, ia berpuasa, maka keluarlah ulat tadi dari kepompong. Sekarang kita ketahui yaitu seekor makhluk yang baru, yaitu bernama kupu-kupu. Kupu-kupu kita ketahui semuanya. Manusia baik dari kecil maupun dewasa menyukai yang namanya kupu-kupu karena indah. Karena indah dipandang mata.
Ada juga yang memeliharanya dengan demikian seninya. Apa hikmahnya ulat ini berpuasa? Coba kita teliti kembali seperti ular tadi. Wajah ulat sebelum dan sesudah puasa, coba kita bayangkan. Ulat sesudah puasa dia berubah wajahnya, begitu indah mempesona. Setiap anak kecil ingin mengejar kupu-kupu yang berlarian setelah dia berubah dari kepompong tadi itu. Itu wajah ulat. Namanya yang tadi sebelum puasa namanya ulat, namun setelah ia berpuasa di dalam kepompong dia bersembunyi tadi, maka dia keluar namanya bukan ulat lagi, namun sudah menjadi kupu-kupu yang begitu indah disukai oleh manusia. Ketiga, makanannya. Ulat sebelum berpuasa makanannya ya kita tahu. Semua dia santap, dia lahap dengan habis dedaunan yang ada di pekarangan, di pohon pekarangan kita. Namun setelah dia berpuasa, dia keluar lalu dia mengkonsumsi apa yang dikonsumsinya, yaitu menghisap madu yang manis dan baik. Serbuk-serbuk daripada tanaman yang baik-baik. Yang keempat, cara ulat sebelum ia berpuasa di dalam kepompong tadi dia bersembunyi, lalu setelah ia menjadi makhluk yang namanya lain, kita lihat bagaimana cara bergeraknya. Ulat ia begitu, pelan, sedikit-sedikit maju ke depan, namun setelah ia menjadi kupu-kupu, dia begitu mudah dan enaknya terbang ke sana kemari, begitu indah disukai oleh setiap manusia yang melihatnya. Tabiatnya kita lihat bagaimana tabiat ulat sebelum puasa. Lalu kita bandingkan tabiat kupu-kupu setelah puasanya. Tadi setelah menjelma dari ulat menjadi kupu-kupu. Yang tadinya ia merusak, menghabiskan segala macam dedaunan di pekarangan kita, namun setelah menjadi kupu-kupu dia memberikan manfaat untuk makhluk Allah yang lainnya. Ia membantu menghidupkan dan membantu kelangsungan hidup makhluk yang lainnya. Dari tanaman ke tanaman yang lain, dari bunga ke bunga yang lain, dia hisap serbuknya, lalu dia tempelkan ke bunga yang lainnya dengan tanaman yang lain, sehingga mengembang biakan tanaman-tanaman tersebut. Begitulah alaminya apa yang dilakukan oleh ulat tadi. Setelah dia berpuasa, jati dirinya perlu kita tegaskan dengan garis yang besar, memberi manfaat untuk makhluk yang lainnya. Sahabat mulia, Ma'asyiral muttaqin rahimakumullah. Demikian dua perbandingan antara puasa ular dan puasa ulat. Yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan firman Allah SWT, bahwa kita harus mengambil hikmah. walaqad Anzalna ilaikum ayatim mubayyinat wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatal lil muttaqin. Segala apa yang Allah ciptakan di alam dunia ini untuk kita iqra, diambil hikmah, dibaca apa ilmu yang terdapat dalam kejadian tersebut, termasuk puasanya ulat dan puasanya ular tadi. Yang kita maui adalah karakter apa yang dimiliki oleh ulat menjadi kupu-kupu. Setelah menjadi kupu-kupu, dirinya bermanfaat untuk makhluk yang lainnya. Demikian kita setelah melakoni ibadah saum, puasa dengan aktivitas Ramadan yang lainnya, maka kita berharap pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang imunitasnya tinggi, sehingga kita kuat untuk menjalani kehidupan kita dengan visi dan misi yang lebih baik lagi, yaitu supaya kita bisa bermanfaat untuk segala makhluk yang ada di alam jagat raya ini. demikian sahabat mulia, usi iya ya nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Mohon maaf, wal afu.